Baik, pada video kali ini kita akan membahas lebih lanjut mengenai proses dan manajemen proses. Jadi video ini diperuntukkan bagi kalian yang bingung tentang penjelasan melalui teks. Jadi jika kalian bingung dengan penjelasan teks, bisa tonton video ini sampai habis agar kalian mengerti materi yang disampaikan. Baik, langsung saja kita mulai. Kita mulai dari konsep dasarnya. Nah, konsep dasar dari proses dan manajemen proses pada sistem operasi Linux itu sendiri seperti berikut ya, ada 3 poin penting. Yang pertama, proses adalah program yang sedang dieksekusi. Nah, jadi setiap kali menggunakan utilitas sistem atau sebuah program aplikasi dari sebuah shell ini, satu atau lebih proses dari child ini akan dibuat oleh shell sesuai perintah yang diberikan. Nah, dari instruksi tersebut, maka sebuah kernel pada Linux itu sendiri akan menciptakan sebuah proses ID atau yang disingkat dengan PID. Nah, proses ini itu juga disebut dengan terminologi Unix tadi sebagai sebuah job. Nah, proses ID tadi atau PID tadi itu dimulai dari angka 0 yang biasa disebut dengan proses init. Nah, yang selanjutnya itu diikuti oleh proses berikutnya yang terdapat pada folder etc/init. Jadi itu merupakan konsep dasar dari proses itu sendiri. Kita lanjut. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai tipe proses pada sistem operasi Linux. Jadi ada tiga tipe. Yang pertama ada foreground. Nah, foreground ini adalah suatu proses yang diciptakan oleh pemakai langsung pada terminal. Jadi, foreground ini suatu proses yang diciptakan oleh user ya atau pengguna langsung lewat terminal yang secara interaktif dan dialog. Lalu yang kedua ada batch. Nah, batch ini merupakan suatu proses yang dikumpulkan dan dijalankan secara sekuensial atau satu per satu. Nah, proses batch ini tidak diasosiasikan atau tidak berinteraksi dengan terminal. Oke, jadi bukan melalui terminal interaksinya. Oke, yang terakhir ada daemon. Nah, daemon merupakan suatu proses yang menunggu request atau sebuah permintaan dari proses lainnya dan menjalankan tugas sesuai dengan request atau permintaan tersebut. Nah, semisal tidak ada request, program ini akan berada dalam kondisi idle dan tidak menggunakan waktu hitung CPU. Nah, umumnya proses daemon ini berakhiran D, sesuai namanya, yaitu daemon. Jadi biasanya berakhiran huruf D. Contohnya seperti named, pop, D, dan lain-lain. Ya. Oke, selanjutnya kita akan bahas lagi tentang mengontrol pada proses shell. Oke. Jadi shell ini menyediakan fasilitas job control yang memungkinkan mengontrol beberapa job atau sebuah proses yang sedang berjalan pada waktu yang sama. Jadi untuk contohnya bisa kalian lihat langsung ya di teks ini. Apabila melakukan pengeditan file dan ingin melakukan interupsi pengeditan untuk mengerjakan hal lainnya, dan ketika sudah selesai kita dapat kembali atau switch ke editor dan melakukan pengeditan file teks kembali. Nah, adapun job itu terdapat dua jenis, yaitu foreground dan background. Nah, ini adalah cara kerja dan perbedaan cara kerjanya ya. Nah, untuk foreground sendiri hanya diperuntukkan untuk satu job saja pada satu waktu. Job pada foreground ini akan mengontrol sel dan menerima input dari keyboard, lalu mengirimkan outputnya ke layar. Jika kalian teliti, foreground ini seperti kita mengoperasikan perintah-perintah dasar Linux di terminal Linux ya. Nah, lalu job pada foreground ini kemungkinan dihentikan sementara atau disuspend dengan cara menekan Ctrl Z. Jadi itu cara kerja dari job foreground. Nah, untuk background sendiri tidak menerima input dari terminal. Jadi biasanya background ini
cara kerjanya itu berjalan tanpa membutuhkan interaksi, seperti itu. Jadi itu adalah perbedaan cara kerja job pada manajemen proses. Oke, kita masuk ke pembahasan terakhir, yaitu perintah untuk melihat proses pada sistem operasi Linux. Nah, seperti yang kalian lihat di layar ya, untuk melihat jalannya proses yang sedang berjalan, kalian bisa menggunakan perintah ps, diikuti dengan format strip py atau strip aux. Nah, untuk contohnya nanti seperti ini gambarnya, seperti yang ditampilkan di layar ini. Jika kalian menggunakan perintah ps aux ya. Apabila kalian masih bingung, saya akan langsung mencontohkan saja ya. Saya juga akan mencontohkan di Linux Debian-nya. Jadi simak baik-baik. Ini tadi sudah saya coba ya. Mungkin biar kalian gampang hafal, saya ulang saja. Nah, kita coba untuk proses pertama, kalian ketik ps strip py. Nah, jika kalian sudah klik enter, akan muncul informasi berikut. Dan ini merupakan sebuah proses yang ada pada sistem operasi Linux. Tidak hanya itu saja, terdapat lagi perintah ps strip aux. Nah, perintah yang urusan tadi itu juga akan menampilkan proses yang ada pada sistem operasi Linux. Wah, keren kan? Banyak sekali ya prosesnya. Oke, mungkin itu adalah sebuah perintah atau cara bagaimana kalian bisa melihat sebuah perintah yang ada di sistem operasi Linux. Oke, mungkin sekian ya penjelasan mengenai proses dan manajemen proses. Mohon maaf dan terima kasih dan sampai jumpa.
Baik, pada video kali ini kita akan membahas mengenai tata cara penginstalan, pengkonfigurasian, serta penghapusan paket Samba pada sistem operasi Linux Debian. Oke, video ini dibuat sedemikian rupa agar kalian mengerti materi yang sudah disampaikan pada section sebelumnya. Jadi simak baik-baik ya, tata cara penginstalasian, pengkonfigurasian, dan penghapusan paket Samba. Oke, langsung saja kita mulai. Mungkin sebelum itu silakan kalian masuk dulu ke VirtualBox kalian masing-masing. Jika sudah, kalian login dengan akun kalian masing-masing. Jika sudah, kita langsung mulai tata cara penginstalasiannya. Nah, caranya cukup mudah. Kalian tinggal ketik apt get spasi install spasi Samba, lalu klik enter. Nah, jika sudah seperti ini, itu menandakan bahwa kalian sudah berhasil menginstalasi paket Sambanya. Nah, cukup gampang bukan? Oke, jika sudah berhasil diinstal, maka langkah selanjutnya kita akan mengkonfigurasi paket Samba tersebut. Caranya mudah sekali, kalian tinggal menambahkan user terlebih dahulu dengan cara ketik user add spasi nama usernya. Misal saya ingin menambahkan user 4 ya. Kita sudah klik enter. Nah, jika sudah menambahkan usernya, kalian silakan atur passwordnya dengan cara ketik smb passwd spasi min a spasi nama usernya yaitu user 4. Jika sudah, kalian klik enter. Nah, jika muncul tampilan seperti ini, kalian diarahkan untuk memasukkan password kalian. Nah, jadi kalian silakan masukkan passwordnya, enter. Nah, muncul lagi nih untuk instruksi untuk memasukkan passwordnya kembali. Nah, hal ini untuk mengkonfirmasi password kalian. Jadi kalian masukkan password yang sama seperti yang di atas. Jika sudah, klik enter. Nah, jika muncul tampilan seperti ini, berarti itu tandanya kalian sudah berhasil menambahkan user. Oke. Jadi itu adalah pengkonfigurasian dari Samba. Nah, tadi kita sudah menginstalasi, lalu kita sudah mengkonfigurasi. Nah, langkah terakhir yang akan kita lakukan adalah tata cara penghapusan paket Samba itu sendiri. Nah, caranya gampang sekali, hampir sama seperti penginstalasian Samba tadi. Jadi seperti ini, kalian tinggal ketik apt get spasi remove spasi Samba. Jika sudah, klik enter. Nah, jika sudah seperti ini, berarti kalian sudah berhasil menghapus paket Samba. Nah, dengan catatan, jika hanya menggunakan perintah remove saja, itu tidak menghapus konfigurasi kita tadi. Nah, untuk menghapus secara keseluruhan, menghapus paket serta menghapus konfigurasi, kalian bisa menggunakan perintah purge dengan cara ketik apt get purge spasi Samba, lalu enter. Tunggu prosesnya. Nah, jika sudah seperti ini, berarti kalian sudah berhasil menghapus Samba secara keseluruhan. Nah, jadi itulah tata cara bagaimana kita menginstalasi, mengkonfigurasi, serta menghapus paket Samba pada sistem operasi Linux Debian. Nah, mungkin sekian videonya. Jika kalian masih belum paham, silahkan diputar ulang videonya sampai kalian benar-benar paham. Oke, mungkin cukup sekian dan terima kasih.